Haleluya. Bersama Yesus luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berterima kasih Bapak Teddy, Bu Lili, dan juga Bu Ika di sini dan semua tim pengembaraan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat GBI Promo. Terus ada lagi satu lagi apa? Gunung Muria. Gunung Muria. Muria ya. Iya, puji Tuhan. Saya terlalu percaya ini udah penuh Pak, bisa 2 kali. Amin. 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 Haleluya. Berapa jadi ini? Jam 10 ya, puji Tuhan saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini kita sedang memasuki era penuaian jiwa tahap yang kedua. Katakan amin. Jadi saya percaya Tuhan rindu saudara bawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, supaya mereka ketemu sama Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya kita banyak menanti-nantikan Tuhan. Amin. Nanti-nantikan Tuhan. Yuk kita lihat dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama ya. 3, 4. Nanti-nantikan Tuhan, umatlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katakan amin. Hari ini saudara dan saya disuruh menanti-nantikan Tuhan. Amin. Waktu kita nanti-nantikan Tuhan, Tuhan pesan kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Gak boleh loyo. Amin. Gak boleh sakit hati. Amin. Gak boleh tawan hati. Amin. Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Katakan amin. Saya percaya kita hari-hari ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berapa banyak saudara yang rindu Tuhan cepat datang. Tinggi. Jangan turun dulu. Lihatin kanan kirinya. Ada yang gak angkat lagi takut ya. Amin ya, semua berani ya. Amin. Kita rindu Tuhan cepat datang. Katakan amin. Nah, sejak dikatakan setelah Empower 21 Everyone Asia dikatakan tanggal 3 sampai 5 Juli yang lalu, saudara, itu merupakan digongkannya penuaian jiwa tahap yang kedua sudah dimulai. Saya percaya ini merupakan penuaian jiwa tahap yang terakhir, yang luar biasa dahsyat setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya percaya Tuhan mau saudara dan saya kita fokus atas 2033. Katakan amin. 2033 ada apa? Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini saudara dan saya harus jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Penyelesaian amanat agung itu jadi murid, saudara. Artinya jadi murid. Muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Saudara, saya jadi murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Setelah itu, saudara dan saya disuruh banyak memulihkan orang-orang supaya masuk surga. Katakan amin. Nah, saudara, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak boleh pasif, saudara. Nggak boleh ya. Ya, namanya juga nanti-nantikan Tuhan, ya udah ya, yang santai aja ya. Nggak bisa, saudara. Hari-hari ini dalam kita menanti-nantikan Tuhan harus aktif. Amin. Katakan harus aktif. 3-4. Harus aktif. 3-4. Harus aktif. Katakan amin. Amin. Aktif di dalam hal apa, Bunda? Yang pertama,
ya sudah, terserah Tuhan. Nggak bisa. Kita yang perlu Tuhan. Amin. Jadi kita yang harus aktif kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, di dalam judul perikop Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14, judul perikopnya itu bicara tentang rasul-rasul menanti-nanti. Wah, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kan Tuhan pesan, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Betul, amin. Setelah itu Tuhan Yesus juga pesan di dalam Lukas dikatakan, kamu jangan pergi kemana-mana, tetap di Yerusalem sampai kekuasaan kekuatan dari tempat Maha Tinggi turun dalam hidupmu. Amin. Jadi rasul-rasul ini menanti-nantikan janji Tuhan. Karena itu kita perlu mau tuntunan Tuhan. Yang mau dituntun Tuhan, lambaikan tangannya. Wah, suka. Katakan amin. Amin. Kalau saudara lewati jalan baru, kan perlu Waze, betul? Google Maps sekarang, betul? Nah, buat kita sekarang ini Waze-nya, Google Map-nya itu Tuhan Yesus. Makanya mesti terus gandong Gusti. Amin, saudara. Aku terus melekat mendekat sama Tuhan. Banyak doa puji nyembah Tuhan, banyak bersyukur, banyak minta ampun, banyak bertobat, hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Nanti dituntun sama Tuhan. Saya percaya, saudara, ini eranya Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya, hari-hari ke depan Tuhan mau terus fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Nggak usah cari untuk kemuliaan diri sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Ini eranya Roh Kudus. Amin. Ini eranya Tuhan Yesus. Saudara, makin diberkati Tuhan, makin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Wah, engkau mendapatkan hadiah, bonus macam-macam. Tolong nggak usah jadi superstar. Gak usah ambil kemuliaan di situ. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nanti saudara akan lihat, sungguh-sungguh ya Tuhan, saya hidup cuma karena Tuhan. Saya hidup karena untuk Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita mesti aktif di dalam hal apa? Mazmur 25 ayat ke-21. Mazmur 25 ayat yang ke-21, yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku amin. Yang ketiga, kita mesti aktif dalam hal apa? Aktif di dalam hidup tulus, Amin. jujur, Amin. berintegritas, Amin. murni hati. Amin. Pokoknya sekarang kita hidup, saudara, lurus-lurus saja. Amin. Ikut Tuhan lurus-lurus saja, murni hati. Saudara kerja, saudara kuliah, saudara sekolah, murni saja. Amin. Jujur saja. Amin. Wah, kalau sekarang jujur enggak, karena bunda ya nggak apa-apa kali bunda ya, dikit-dikit lah ya, bohong sana bohong sini dikit, sikut sana sini, nggak apa-apa lah, yang penting kan dapat duit. Amin, saudara. Jadi dikatakan tetaplah hidup jujur. Suami jujur sama istri. Suami jujur sama istri. Saya kalau jujur banget nih, dapat bonus siapa? Dapat bonus ada. Nggak bisa, nah itu habis, saudara.
Saya percaya istri kayak gitu perlu tapi dua-dua harus bertobat. Ngomong ini jangan. Aku ini bingung loh, kalau ngomong jujur sama kamu, ya dapat bonus, dapat berapa, ya. Yang banyak sendiri. Apa aja. Soalnya kalau aku ngomong jujur, kamu minta terus habisin. Apa aja sekarang. Waduh, istri saya marah-marah. Bawaan ke Pak Teddy saya bawa saja. Pak, Bu, istri saya marah-marah, saya jujur malah dimarahin, Bu. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Bilang. Suami juga mesti jujur. Dari mana, Pak? Meeting. Pertemuan rapat. Bisa percaya di sini enggak ya? Hidup kudus. Waktunya sudah sangat singkat. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Saudara mau masuk surga apa mau masuk neraka? Yang mau masuk surga lambaikan tangannya. Itu mesti cepat sebenarnya. Masuk surga ya cuma pikir. Yang mau masuk surga lambaikan tangan. Dengan hati. Dia apa? Dan dikatakan di sini dalam menanti-nantikan Tuhan hiduplah jujur, hiduplah tulus hati, murni hati, nggak neko-neko. Katakan amin. Saya dalam menanti-nantikan Tuhan. Wah, apa dampaknya, Bunda? Nah ini dia. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Apa dampaknya? Ya, kalau kita sungguh-sungguh lakukan ini, yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 4. Orang menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Mereka seumpama kecuali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak mengemis. Saya percaya mungkin Tuhan punya janji dalam hidup saudara. Ya, saudara ya. Kita sedang menanti-nantikan. Dalam menanti-nantikan nggak boleh pasif, harus aktif. Ini rasul-rasul waktu dia menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, apa yang mereka perbuat? Di dalam Kisah 1 ayat 14, yuk kita baca sama-sama. Kisah 1 ayat 14a, saudara. 3-4. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini saudara. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, waktu kita menanti-nantikan janji Tuhan, kita tidak boleh pasif, tapi harus aktif. Dalam hal apa? Kita mendekat dan melekat sama Tuhan. Amin. Apa yang mesti kita lakukan? Ini rasul-rasul, mereka doa sehari 2 hari. Kita udah tahu ceritanya 10 hari Roh Kudus dicurahkan, betul nggak saudara? Kita udah tahu ceritanya nih. Tapi rasul-rasul yang nanti mereka kan nggak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Mereka nggak tahu, saudara. Sama seperti saudara dan saya. Kita tidak dapatkan janji Tuhan. Mungkin kok belum ya Tuhan, kok belum ya Tuhan. Sama rasul-rasul menanti-nanti. Saudara dan saya dalam menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tetap harus doa, memuji yang Tuhan, doa, memuji yang Tuhan, makin mendekat sama Tuhan,
menara APT, ya. Pak Peter ajakin kita semua masuk, khususnya kita karena ngisi di APT Asosiasi Prayer Tahun di beberapa hari, beberapa kali, tapi khususnya yang di Senin jam 9 malam kita diajakin bareng-bareng sama-sama masuk di Zoom, amin saudara, masuk di Zoom, kemudian buka open cam, yang liatin tim saya gitu ya, sedang duduk di menara doa, dan ditutup kan kameranya, tutup. Itu ngapain ya? Makan kacang, makan tidur, ya sambil masak. Enggak saudara, bukan, bahwa kita sedang duduk di dalam menara doa. Amin. Kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Nanti tidak tahu linknya, lewat itu tanya Pak Teddy, tanya link. Amin. Linknya mana? Passwordnya apa? Ayo masuk. Saya terlalu percaya saudara. Hari ini Tuhan mau saudara saya makin mendekat sama Tuhan. Amin. Kemarin juga kami himbau dari semua cabang ranting yang ada, selain online di menara doa, juga mesti onsite. Amin. Amin. Mesti onsite. Ya, sekarang era onsite, online, gak cuma online terus. Ini puji Tuhan nih saudara, gereja onsite. Amin. Ada yang berkata, saya nggak usah udah online aja, sejak masa pandemi itu sudah biasa online. Memang sekarang pandemi? Enggak kan? Udah nggak pandemi, ya ayo baliklah onsite. Amin. Sama menara doa juga gitu saudara, makin mendekat, makin melekat sama Tuhan. Saya percaya kita akan lihat sungguh-sungguh saudara, bahwa penantian kita, waktu kita menanti-nantinya Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Wah, baca Alkitabnya juga jangan pakai bolong-bolong. Amin. Ini boleh tanya, yang baca Alkitab sampai hari ini nggak bolong-bolong, sudah sampai ke tangan jangan turun, terus lihatin kanan ini, nggak angkat tangan biar bilangin gini, ini pagi bertobat. Amin. Saya disuruh tobat lagi. Bertobat sudah, nggak baca Alkitab itu. Harus bertobat. Benar. Itu buku manual kita. Saudara mau sekuat apapun juga nggak baca Alkitab, loyo, saudara. Loyo. Itu buku manual kita. Itu kekuatan kita. Itu makanan kita setiap hari secara rohani. Kalau makanan ya lontong, secara jasmani ya kan? Tapi saudara, rohani kita juga perlu dikasih makan. Nggak dibiarin saudara, pantas kurus kering bonsai. Iya. Tapi harus dikasih makan supaya bertumbuh dan berakar. Caranya apa? Salah satunya baca Alkitab setiap hari. Amin. Baca Alkitab. Nanti mungkin digalakkan lagi di sini ya. Baca Alkitab setiap hari. Baca minimal sehari satu ayat atau satu pasal. Kalau satu ayat tiba-tiba Judas menggantung diri. Ini kayaknya ini pas. Aku stres nih di sini ya. Baca Alkitab setiap hari. Baca minimal sehari satu ayat atau satu pasal. Kalau satu ayat tiba-tiba Judas menggantung diri. Satu pasal. Kalau satu ayat tiba-tiba Judas menggantung diri. Ini kayaknya ini pas. Aku stres nih bunda. Cabut dalam nama Yesus. Amin. Baca satu pasal supaya ngerti. Kalau saudara bingung mulai Kejadian, mulailah dari Mazmur. Biasanya Bunda arahkan seperti itu. Pemula
pula gitu ya. Baca Alkitab ya, Mazmur 1, besok Mazmur 2, begitu Mazmur 119, anak udah 76 ayat ya, bagi mau 2 hari, mau 3 hari, yang penting tiap hari baca Alkitab. Hari ini Tuhan ngomong apa ya? Itu merupakan salah satu alat untuk kita mendekat, kita melekat sama Tuhan. Amin. Katakan amin. Nanti kita baca Alkitab tiba-tiba, iya Tuhan, ini dia, Engkau penuh mujizat ya. Wah, itu dia tuh, Tuhan banyak ngomong sama kita. Katakan amin. Jadi saudara, hari ini banyakin doa, muji nyembah Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Hari apa? Setiap hari. Kalau setiap hari Minggu masih doang saudara, tapi saya percaya di sini tidak ya, mau ya, yang mau baca Alkitab tiap hari boleh lambaikan tangannya. Nah, katakan amin. Sekali lagi ya, yang mau baca Alkitab tiap hari lambaikan tangannya. Jangan dulu. Itu di sebelah kanan saudara ada malaikat. Lagi catat nama, alamat, tanggal lahir, jam. Hari ini kamu janji sama Tuhan tiap hari baca Alkitab. Nanti saudara, saya percaya rohanimu pasti akan bertumbuh. Lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Lalu apalagi yang bikin kita mendekat melekat sama Tuhan? Hati yang remuk, hati yang hancur, banyak-banyaklah minta ampun sama Tuhan. Amin. Tuhan ada salah Tuhan. Oh, minta ampun. Bunda gak pernah lupa beberapa tahun lalu Gembala Pembina Cita Pak Niko bersaksi. Beliau katakan begini, saya banyak nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya banyak salah sama Tuhan, saya banyak salah sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Pada waktu disaksiin awal, Bunda gak terlalu ngerti saudara. Pulang tak bahas sama Dedi Peter. Saya bilang, emang gembala kita salah apa ya? Oh, banyak salah. Saya cuma mikir gini saudara, gembala pembina kita aja banyak salah, gimana saya gitu loh saudara. Ya apa ya Tuhan, aku gak ngerti ya Tuhan. Saudara, tidak lama berapa hari setelah itu saudara, tiba-tiba roh yang sama itu turun dalam hidup saya. Wah, saya datang sama Tuhan, ampun saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau tahu salahnya cepat minta maaf, amin. Tapi kan seringkali kita kepedean, betul apa betul? Salah apa? Nah ini, saudara, kadang kita nggak tahu juga saya salah apa. Sudah, rendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Waktu minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, itu kasih Tuhan itu turun dengan dahsyat. Kasih Tuhan turun dengan luar biasa. Itu yang bikin kita on fire. Itu yang bikin kita rendah hati. Kenapa? Tahu siapa aku nih Tuhan, tapi Tuhan angkat saya, Tuhan tolong saya, ampuni ya Tuhan, ampuni. Wah, dahsyat benar. Saya percaya itu yang bikin kita makin melekat sama Tuhan. Amin. Amin. Banyak bertobat dan minta ampun. Katakan amin. Yang kedua, tadi makin dekat dan melekat sama Tuhan. Kita mesti aktif di dalam hal apa? Yang kedua, aktif di dalam kita memandang dan fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan lebih rendah. Amin. Memandang dan fokus sama Tuhan Yesus. Kan sudah dikasih tahu kan dalam Yosua 3 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Yosua 3 ayat yang keempat.
Yosua 3 ayat yang keempat. Yuk 3-4. Hanya antara kamu dan takluk itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi dikatakan hari-hari ini saudara, kita mau aktif di dalam menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya kita perlu tahu tuntunan Tuhan. Caranya ya apa? Jaga jarak, fokus sama Tuhan, fokus pada takluk itu yang mengertikan amin. Jadi nanti kita akan nonton, sebab dikatakan kita nggak tahu nih jalan di depan kita tidak sama. Sama enggak ya, dulu saya ngadepin persoalan gini sama ya, sama kayak dulu kita lakukan kayak dulu. Belum tentu saudara. Ke depan ini jalan belum pernah kita lalui. Karena itu kita perlu mau tuntunan Tuhan. Yang mau dituntun Tuhan, lambaikan tangannya. Wah, suka berapa saya sampah. Bisa percaya si Linda ya. Yang mau masuk surga lambaikan tangan. Dengan amin. Dia apa? Dan dikatakan di sini, dalam menanti-nantikan Tuhan, hiduplah jujur, hiduplah tulus hati, murni hati, nggak neko-neko. Katakan amin. Saya percaya dalam menanti-nantikan Tuhan. Wah, apa dampaknya Bunda? Nah ini dia, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Apa dampaknya ya kalau kita sungguh-sungguh lakukan ini? Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 4. Orang menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. 1. Tetapi yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kehidupan. Mereka seumpama kecuali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Katakan amin. Haleluya. Ini saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wah, dia makin mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Dia terus fokus sama Tuhan. Dia terus hidup jujur. Dia hidup tulus, integritas. Pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Spiritnya itu on fire. Kalau sudah mulai loyo, kok saya agak kering ya hari-hari ini ya. Rasanya kayaknya jauh dari Tuhan. Coba dicek, jangan-jangan kurang doa, kurang puasa mungkin ya. Wah, kurang doa keliling mungkin saudara. Wah, kurang ucap syukur. Wah, ngomel doang, ngomel tok. Pantas rohaninya agak loyo saudara ya. Nah kemudian wah, kurang fokus sama Tuhan, bingung duit susah gitu kan saudara ya. Bukan mikirnya duit terus ya susah. Coba mikirinnya, gimana aku senangin engkau kerja, iya Tuhan, tapi mau senangin engkau Tuhan. Nanti saudara lihat berkat yang kejar kita. Dibalik ya, jangan kita kejar berkat, kita ini kejar Tuhan. Sumbernya berkat. Tanya doa, muji nama Tuhan, baca Alkitab, hidup kudus, itu semua tiga. Nanti berkat. Nah, kalau kejar berkat, Tuhan makin jauh saudara, makin jauh yang mau dikatakan amin. Jadi pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Terus on fire. Kalau sudah mulai loyo, coba dicek, jangan-jangan kita di umur kamu udah mulai jujur sih, kurang tulus sih, bohong.
Oh,